になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Minggu ini Manga One Piece chapter 1055 sudah rilis dan akan ada sebuah kejutan yang akan terjadi pada chapter kita kali ini. Di antaranya, Road Poneglyph yang ketiga telah ditemukan dan posisinya berada di bawah tanah negeri Wano. Lalu yang mengejutkan, ditemukannya lokasi dari senjata kuno Pluton yang ternyata terkubur jauh di dasar tanah negeri Wano. Kemudian berita yang tak kalah mengejutkannya lagi adalah Hausoku Haki Sengs mendidih di Wano Kuni dan membuat Admiral Ryukyugyu ketar-ketir meninggalkan Wano Kuni. Chapter 1055 kita kali ini mendapatkan judul New Era atau Era Baru. Chapter ini juga akan mendapatkan sebuah color spread yang berisi poster One Piece Film Red, yang mana poster tersebut digambar langsung oleh Oda Sensei. Halaman pertama dimulai di ibu kota bunga. Nami, Tama, dan Zeus sedang menikmati pesta dan semua makanan yang ada di sana. Di luar ibu kota, Momo telah dikalahkan oleh Ryukyugyu. Yamato mendekat untuk membantunya, tetapi Momo menolak dan menyuruh Yamato untuk tidak ikut campur. Kemudian Raizo menggunakan teknik Ninpo Maki-Maki no Jutsu dan menganjritkan serangan api ke arah Ryukyugyu. Ryukyugyu mampu menahan serangan Raizo dan menggunakan tekniknya yang bernama Bokarin untuk lepas dari serangan api milik Raizo. Lalu Ryukyugyu menusuk tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi tubuh milik Raizo. Kawamatsu mencoba membantunya, namun dia gagal. Akhirnya Ryukyugyu berhasil menjerat Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi dengan rantingnya. Halaman dipotong ke ruangan rahasia milik Kozuki Sukiyaki. Kita bisa melihat Sukiyaki, Robin, dan Law berjalan menuju lorong rahasia dengan menuruni tangga menuju ke bawah tanah. Sukiyaki mengatakan bahwa dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Tapi karena salah satu All-Star, Jack adalah seorang gyojin atau manusia ikan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui Road Poneglyph tersebut. Sukiyaki mulai menceritakan tentang kisah Wano Kuni, tetapi Robin menyelanya ketika dia melihat cahaya yang muncul dari lubang di lorong. Sukiyaki mengatakan kepada Robin bahwa dia bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana melalui kaca yang menghalangi air. Dan ternyata posisi mereka sekarang sudah berada di dasar laut. Robin dan Law melihat melalui kaca dan mereka pun melihat reruntuhan sebuah kota kuno di bawah laut. Sukiyaki menjelaskan kepada mereka bahwa reruntuhan itu merupakan wilayah lain dari Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Dan berkat air laut, reruntuhannya terpelihara dengan baik. Sukiyaki juga menjelaskan tentang apa yang terjadi pada negara Wano Kuni kuno itu. Dahulu, Wano Kuni adalah negara besar yang 3 kali lebih besar dari Wano Kuni saat ini. Itu terletak di bawah bagian Gunung Fuji yang sejajar dengan dasar laut. Kemudian, poin penting dalam cerita ini, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara ini pun ditutup. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding, lalu air pun mulai turun dan menciptakan air terjun yang sangat besar. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni yang asli dan membangun negara baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan Wano Kuni saat ini. Mereka pun tiba di bagian bawah tangga, dan Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar tempat Road Poneglyph berada. Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu batu merah lagi, maka mereka akan dapat melakukan perjalanan menuju Laugtail. Sukiyaki lanjut mengatakan bahwa ruangan ini berada di platform tertinggi di dalam gua di dasar Gunung Fuji. Dan jauh di bawahnya adalah lokasi dari senjata kuno Pluton berada. Namun sayangnya, Sukiyaki belum pernah melihat senjata itu. Jadi dia tidak bisa menunjukkan lokasinya kepada Robin dan juga Law. Sukiyaki menjelaskan untuk mengeluarkan senjata Pluton, tembok tinggi Wano Kuni harus dihancurkan.
Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negara ini, dan itu berarti membebaskan senjata kuno. Robin tiba-tiba bertanya-tanya tentang cita-cita Oden yang ingin membuka negeri Wano. Sukiyaki berkata, "Aku memberitahu semua hal yang diturunkan oleh keluarga Shogun. Namun, aku tidak tahu apa yang telah ditemukan Oden dalam perjalanannya di laut." Halaman kembali ke luar ibu kota bunga. Ryukyuju menjerat Akazaya dan Yamato. Dia mengatakan, "Jika Kaido masih berada di negara ini, maka aku tidak akan datang. Kekuasaan Kaido adalah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni. Bawakan Luffy si topi jerami kepadaku. Ketika aku mengambil kepalanya, aku akan meninggalkan negeri ini." Yamato memberitahu Momo bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya karena mereka tidak akan menang melawan pria ini. Sambil menangis, Momo berkata, "Luffy, Zoro, dan yang lainnya, aku tidak bisa selalu mengandalkan bantuan mereka. Kita harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh bersama-sama. Kita tidak bisa mempercayakan semuanya pada mereka yang akan pergi. Jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa melindungi negara ini di masa depan?" Dalam keadaan putus asa, Momo berhasil menembakkan bola bird yang sampai melewati tubuh pohon milik Ryukyuju. Walaupun bidikannya sedikit melenceng, namun itu membuat mereka yang melihatnya menjadi terkejut. Momo kembali menembakkan bola bird ke arah Ryukyuju dan membakar tubuhnya. Namun, tanaman kecil tumbuh di belakang tubuh Ryukyuju yang terbakar dan Ryukyuju menumbuhkan dirinya kembali. Ryukyuju bangkit dan mulai serius. Namun tiba-tiba, kilatan hitam terlihat dari kejauhan. Dia merasakan ada suara teriakan di sana. Wah, tunggu. Itu Hosoku Haki. Siapa itu? Apa? Bajak laut rambut merah. Dan mereka sedekat ini. Dan ternyata kapal bajak laut Shanks masih berada di laut dekat Wano Kuni. Shanks pun berkata, "Aku tidak akan mengatakan kau pecundang. Tapi jika angkatan laut menargetkan daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut, menurutku itu adalah seorang pengecut." Saat Shanks berbicara, kita bisa melihat beberapa kenangannya bersama Luffy, Momo, dan Hiyori saat mereka masih kecil, serta sebuah siluet yang tampaknya itu adalah Uta, karakter dari One Piece film Red. Kemudian ada sebuah panel yang memperlihatkan Shanks dari dekat. Dia sangat marah dan berkata, "Apakah kau begitu takut dengan era baru ini?" Ryukyuju kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan krunya. Setidaknya tidak sekarang. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Dari luar kota, kita bisa melihat Luffy sedang duduk di tanah bersama dengan Zoro, Sanji, dan juga Jinbe. Ternyata mereka sudah tahu tentang pertarungan itu. Mereka sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Momo. Di akhir halaman, Luffy tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah bergerak menjauh meninggalkan laut Wano Kuni. Luffy pun berkata, "Entah bagaimana, wajah yang sangat familiar muncul di pikiranku. Dan adegan tadi menjadi penutup untuk chapter 1055 kita kali ini. Nah, untuk minggu depan, One Piece tidak libur dan akan kembali rilis seperti biasanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.